Salam damai sejahtera dan salam sehat buat kita sekalian. Syukur kepada Bapa dalam Tuhan Yesus yang masih memberi kesempatan kita boleh tetap ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Dan terlebih lagi kesempatan untuk kita boleh diperjumpakan lagi dalam program Manna GTM Kelas Makassar edisi 7 Oktober 2021. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh diperjumpakan lagi dalam program Manna GTM Kelas Makassar edisi hari ini. Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami lakukan ini sungguh-sungguh kami beroleh berkat dari dalamnya. Firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tapi boleh mengambil tempat dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dan akan senantiasa mengingatkan kami tentang apa yang harus kami lakukan dalam kesempatan hidup yang masih Bapa beri bagi kami. Ini doa kami ya Bapa, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dan 9. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu pertanyaan penting yang harus selalu kita pertanyakan dalam hidup kita adalah, untuk hidup yang sudah kita jalani sampai hari ini, sudah berapakah orang yang telah kita ubahkan hidupnya? Katakanlah kalau dia seorang Kristen, dia dulunya seorang yang dikatakan Kristen tetapi Kristen KTP, tetapi kemudian bisa kita menolong dia menjadi seorang Kristen yang kini semakin taat menjalani tugasnya sebagai seorang Kristen. Atau kalau yang bukan Kristen, sudah berapakah orang yang kemudian melalui kita mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Pertanyaan ini sangat penting mengingat bahwa salah satu tugas terpenting yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap pengikutnya, setiap orang yang mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah menjadi saksi-saksinya. Menjadi saksi yang dimaksudkan di sini adalah menceritakan kembali atau memberitakan kemanapun saja kebenaran tentang siapa itu Tuhan Yesus. Memberitakan Injil yang tujuannya adalah mengubah hidup orang untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali tanpa sadar dalam menjalani hidup ini, termasuk dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kita, semua bentuk kepercayaan yang diberikan kepada kita dalam berbagai bentuk jabatan, seringkali kesempatan yang diberikan itu tidak menjadi sesuatu yang bisa mengubah hidup orang lain untuk lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa demikian? Kalau melalui bacaan kita pada saat ini disebut bahwa menjadi saksi hanya dapat dilakukan ketika kuasa Roh Kudus hadir dalam diri setiap saksi. Kuasa untuk menjadi saksi hanya bisa dilakukan ketika Roh Kudus nyata
berkuasa dalam hidup kita. Nah, karena itu ketika melalui apa yang kita sudah lakukan sampai hari ini, ternyata apa yang kita lakukan belum dapat mengubah hidup orang lain, pun diri kita sendiri, maka pertanyaannya, apakah hidup yang kita jalani selama ini, tugas yang kita jalankan selama ini, sudah sungguh-sungguh nyata kuasa Roh Kudus di dalamnya? Ataukah sebaliknya, kita lebih mengandalkan apa yang menjadi isi hati kita, isi pikiran kita, lebih mengandalkan kemampuan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman yang disampaikan bagi kita pada saat ini, kita semua mau diajak, termasuk bagi setiap kita yang saat ini diberi kepercayaan menjadi pendeta, penatua, semas, bahkan semas atau diaken, ataupun pengurus BPMS, BPMK, mari kita sungguh-sungguh mempertanyakan diri kita, apakah tugas yang dipercayakan kepada kita, kita masih menjalankannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita lebih mengandalkan kuasa Roh Kudus, sehingga kita boleh semakin dipakainya menjadi saksi yang akan dapat mengubah hidup banyak orang. Dan melihat di sana sini, ada begitu banyak kehidupan generasi masa kini yang hidupnya jauh daripada Tuhan. Mengandalkan kuasa kita untuk membawa mereka kepada Tuhan, kita tidak akan mampu. Tapi dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita pasti bisa. Begitu juga bagi semua anggota jemaat, semua kita adalah juga saksi Kristus. Dan karenanya, mari kita juga terus membuka diri, menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, kita sungguh-sungguh akan dipakainya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan melalui kita, nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Dan bahkan lagi, melalui kita, banyak orang yang akan diubahkan hidupnya. Ada orang yang akan selalu datang untuk mengakui Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih melalui pesan firman-Mu. Kembali lagi kami diingatkan tentang status kami sebagai saksi-Mu. Kami mohon ampun sekiranya dalam menjalani hidup ini kami lebih mementingkan apa yang menjadi urusan kami sendiri, pekerjaan kami, berbagai kesibukan-kesibukan kami. Dan kami melupakan bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu, di mana kami ditugaskan untuk memberitakan, menyampaikan kebenaran tentang siapa Bapa dalam Tuhan Yesus kepada siapapun, sehingga hidup kami dan hidup orang lain, hidup sesama kami, boleh semakin diubahkan menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan, untuk juga boleh mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, sidang sinode GTM telah selesai. Sidang sinode GTM yang ke-20 telah menghasilkan berbagai keputusan. Mari Bapa, Engkau memakai gerejamu untuk tidak hanya berorientasi kepada pembangunan fisik, tetapi lebih kepada pembangunan kerohanian umat-Mu. Biarlah gerejamu juga boleh mampu menjangkau banyak orang di luar sana, untuk juga boleh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah tugas pemberitaan Injil juga boleh menjadi fokus utama gerejamu, bahkan bagi setiap kami selaku umat yang percaya kepadamu. Bapa berkati program GTM Kelas Makassar, biarlah boleh terus berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Juga kami berdoa untuk rencana peneguhan pengurapan pendeta di berbagai gerejamu, di gereja Perjama Masa termasuk di Kelas Makassar, biarlah juga dapat terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, semua umat-Mu yang sakit Bapa tolong, sehingga biarlah mereka semua boleh dipulihkan dari segala gangguan kesehatan yang dialami. Ampuni doa kami, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.